Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 11 MIPA 1 akan mempresentasikan mengenai kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Kelompok 4 terdiri dari 9 anggota, yakni saya, Bunga Aliana Bila Yuliawan, Karina Tri Ramadanti, Nazifa Azhara Putri Rusdiana, Ramji Hisham Surdiana, Ratu Agnestina Permana, Robi Ardiansyah, Sarah Rahmawati, Zalfa Khairunisa, dan Jidan Israfil Yusuf. Mari kita langsung mulai ke subtema yang pertama, yakni mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran. Ada 3 kemungkinan kedudukan titik terhadap lingkaran. Yang pertama, titik terletak di dalam lingkaran. Yang kedua, titik terletak pada lingkaran. Dan yang terakhir, titik terletak di luar lingkaran. Kalian bisa melihatnya dalam ilustrasi-ilustrasi gambar berikut ini. Mari kita mulai ke kemungkinan yang pertama, yakni mengenai titik terletak dalam lingkaran. Untuk titik terletak di dalam lingkaran, berlaku persamaan-persamaan berikut ini. Yang pertama, X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat kurang dari R kuadrat. Lalu yang kedua, X1 min A kuadrat ditambah Y1 min B kuadrat kurang dari R kuadrat. Dan yang terakhir, X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah C kurang dari 0. Untuk lingkaran yang berpusat di titik 0,0, kita bisa mensubstitusikannya di persamaan yang pertama. Untuk lingkaran yang berpusat di A, B, kita bisa substitusi X1 dan Y1-nya ke persamaan yang kedua. Dan begitu pun jika disubstitusikan ke persamaan bentuk umum, kita bisa mensubstitusikan ke persamaan yang ketiga. Untuk titik terletak dalam lingkaran ini, pensubstitusiannya persamaan 1 dan 2 harus kurang dari R kuadrat. Dan untuk yang persamaan ketiga, pensubstitusiannya bukan kurang dari R kuadrat, namun kurang dari 0. Selanjutnya, kemungkinan yang kedua adalah titik terletak pada lingkaran. Kalau titik terletak pada lingkaran, persamaannya itu sebenarnya tetap sama dengan persamaan yang sebelumnya. Yang berbeda hanya tandanya. Untuk persamaan 1 dan 2, tandanya sama dengan jari-jari kuadrat atau sama dengan R kuadrat. Baik untuk yang berpusat di 0,0 yakni persamaan pertama, ataupun yang berpusat di A, B atau persamaan yang kedua. Dan untuk bentuk umum atau persamaan yang ketiga, persamaannya mesti sama dengan 0. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah titik terletak di luar lingkaran. Untuk titik yang terletak di luar lingkaran ini, ketika titik X1 dan Y1 disubstitusikan ke persamaan lingkaran yang sama dengan persamaan yang sebelumnya, baik berpusat di titik 0,0 maupun di titik A, B, tandanya harus lebih besar dari R kuadrat. Dan untuk bentuk umum juga harus lebih besar dari 0. Kesimpulannya adalah kedudukan titik terhadap lingkaran itu ada 3 kemungkinan dengan persamaan-persamaan yang sama, namun yang membedakan adalah tanda-tandanya. Kalau terletak di lingkaran, terletak di dalam lingkaran, tandanya kurang dari. Lalu jika titik terletak pada lingkaran, maka tandanya adalah sama dengan. Dan yang terakhir, jika titik berada di luar lingkaran, maka persamaannya harus lebih besar dari R kuadrat dan lebih besar dari 0 untuk persamaan yang ketiga. Untuk penjelasan lebih lanjut atau jika kalian masih kurang mengerti, mari kita simak contoh berikut ini. Tentukan kedudukan titik-titik berikut ini terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Ada 3 titik di sini, yaitu titik P 2,-4, titik Q -4,3, dan titik R -5,1. Untuk mengetahui letak titik terhadap lingkaran, maka caranya adalah substitusikan koordinat titik-titik tersebut ke ruas kiri persamaan lingkaran tersebut. Kita mulai untuk titik yang pertama, titik P 2,-4. 2 di sini merupakan X1 dan -4 adalah Y1-nya. Kita substitusikan ke ruas kiri akan menjadi 2 kuadrat tambah -4 kuadrat. Kita hitung hasilnya, 14 ditambah 4 ditambah 16 yaitu 20. Setelah itu, kita bandingkan dengan R kuadrat. R kuadratnya di sini adalah 25. 20 itu lebih kecil dari 25.
Sehingga sebagai akibat, titik P ini terletak di dalam lingkaran. Kemudian untuk titik Q, min 4,3, kita substitusikan ke ruas kiri persamaan. Jadi, min 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Hasilnya adalah 16 tambah 9, yaitu 25. Kita bandingkan dengan R kuadrat, 25 itu kan sama dengan 25. Jadi, titik Q ini terletak pada lingkaran. Untuk titik R, min 5,-1, kita substitusikan ke ruas kiri persamaan. Jadi, min 5 kuadrat ditambah min 1 kuadrat, yaitu 26. Kita bandingkan dengan R kuadrat lagi, 26 kan lebih besar dari 25, berarti kedudukan titik R itu terletak di luar lingkaran. Kita lanjut ke submateri berikutnya. Kedudukan garis terhadap lingkaran. Kedudukan garis terhadap lingkaran ada 3 kemungkinan. Pertama, garis memotong lingkaran di 2 titik. Yang kedua, garis menyinggung lingkaran atau memotong 1 titik pada lingkaran. Dan yang ketiga, garis tidak memotong lingkaran atau berada di luar lingkaran. Selanjutnya, mari kita cari tahu cara menentukan kedudukan suatu garis terhadap lingkaran. Nah, untuk menentukan kedudukan suatu garis terhadap lingkaran, maka langkahnya adalah substitusikan persamaan garis ke dalam persamaan lingkaran, sehingga diperoleh sebuah persamaan kuadrat, kemudian hitung nilai diskriminan. Kedudukan ini ditentukan oleh nilai diskriminan persamaan kuadrat sekutu antara garis dan lingkaran. Sekarang kita cek dari kemungkinan tadi. Pertama, jika D kurang dari 0, maka garis tidak memotong lingkaran. Kedua, jika D sama dengan 0, maka garis menyinggung lingkaran. Dan jika D lebih dari 0, maka garis memotong lingkaran di 2 titik. Inilah yang perlu diketahui untuk menentukan bagaimana posisi atau kedudukan garis terhadap lingkaran. Agar lebih paham, mari perhatikan contoh berikut. Tentukan kedudukan garis Y sama dengan 2X negatif 1 terhadap lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X ditambah 2Y negatif 4 sama dengan 0. Penyelesaiannya, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X ditambah 2Y negatif 4 sama dengan 0. Kita substitusikan Y sama dengan 2X negatif 1 ke persamaan lingkaran ini. Jadi, setiap variabel Y kita ganti dengan 2X negatif 1 menjadi seperti ini. Nah, kita kuadratkan 2X negatif 1 yang pertama menjadi 4X kuadrat negatif 4X ditambah 1. Lalu yang satu lagi 2X negatif 1-nya dikali 2 menjadi 4X negatif 2. Kemudian kita jumlahkan semuanya sesuai dengan variabelnya masing-masing. X kuadrat dengan X kuadrat, X dengan X, dan konstanta dengan konstanta lainnya. Jadi kita peroleh persamaan kuadrat 5X kuadrat ditambah 2X negatif 5 sama dengan 0. Selanjutnya kita hitung nilai diskriminannya dengan rumus D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Dari persamaan kuadrat sebelumnya, nilai A yaitu 5, nilai B yaitu 2, nilai C yaitu negatif 5. Jadi kita substitusikan ke dalam rumus diskriminannya. Menjadi 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 5 dikali negatif 5. Kita hitung hasilnya adalah 4 ditambah 100, yaitu 104. Karena diskriminannya lebih dari 0, maka garis Y sama dengan 2X negatif 1 memotong lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X ditambah 2Y negatif 4 sama dengan 0 di 2 titik pada lingkaran. Sumber materi yang kami bawakan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, yan_pardian.blogspot.com. Yang kedua, YouTube channel Justin Leonardo. Dan yang ketiga, buku modul pembelajaran SMA Matematika Peminatan kelas 11. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.